Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja ke materi pembelajaran yang kedua tentang teks prosedur, yaitu yang pertama struktur teks prosedur, yang kedua kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, Bu Yuni berharap kalian menyimak baik-baik materi yang Bu Yuni jelaskan hari ini. Nah, struktur teks prosedur di sini, yang pertama ada pernyataan tujuan, yang kedua bahan dan alat yang digunakan, yang ketiga langkah-langkah kerja, yang keempat penutup atau penegasan ulang. Bu Yuni akan menjelaskan satu persatu struktur teks prosedur. Nah, dari yang pertama, pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan di sini mengangkat topik yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan. Bahan dan alat yang digunakan di sini bersifat opsional, yang artinya bisa ada dan bisa juga tidak dipakai dalam pembuatan teks prosedur. Yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berisi cara-cara untuk menyampaikan tujuan. Nah, cara-cara apa? Cara-cara untuk membuat atau langkah-langkah untuk membuat teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini tidak bisa dirubah urutannya. Yang keempat ada penutup atau penegasan ulang. Penutup atau penegasan ulang di sini bersifat opsional, bisa dipakai dan bisa juga tidak dipakai dalam pembuatan teks prosedur. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur di sini yang pertama banyak menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif sama dengan kalimat perintah. Biasanya kalimat imperatif di sini ditandai dengan akhiran i, kan, dan lah, atau juga diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, ambilkan, patuhi, biarkan. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat imperatif. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Nah, kata konjungsi atau kata penghubung di sini contohnya dan atau juga serta. Selanjutnya yang ketiga, banyak menggunakan pernyataan persuasif, yang artinya dalam teks prosedur terdapat pernyataan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca agar sesuai dengan prosedur yang kita jalankan. Misalnya kalau
prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, anak-anak, Bu Yuni akan kasih contoh terkait tes prosedur. Contoh yang pertama ada tes prosedur sederhana. Nah, Bu Yuni memilih temanya cara membuat akun Twitter. Sebelum Bu Yuni jelaskan di sini contohnya, apakah kalian ingat pengertian teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana di sini memiliki 2 tahapan. Yang pertama, tujuan atau pernyataan tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Boleh pakai penutup atau penegasan ulang, boleh tidak, karena penutup atau penegasan ulang di sini bersifat opsional. Nah, kita lihat contohnya lagi, cara membuat akun Twitter. Nah, di situ paragraf yang pertama itu memiliki pernyataan tujuan. Yang kedua, langkah-langkah kerja atau langkah-langkah pembuatan. Nah, itu adalah teks prosedur sederhana. Mempunyai 2 langkah, 2 tahapan saja. Sudah ngerti kalian di sini? Contoh yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks di sini yang kemarin apa, anak-anak? Ya, benar. Teks prosedur kompleks itu memiliki aksi atau langkah-langkah yang sangat panjang. Nah, Bu Yuni memberi contoh yaitu cara membuat layang-layang. Di situ ada yang pada paragraf yang pertama berisi tentang pernyataan tujuan. Yang kedua, ada alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, ada langkah-langkah kerja atau cara membuat layang-layang. Nah, kenapa di situ kok tidak ada penutup atau penegasan ulang? Karena penutup atau penegasan ulang di sini bersifat opsional. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur kompleks. Sudah paham, anak-anak? Selanjutnya, contoh yang ketiga, tes prosedur protokol. Tes prosedur protokol di sini sama dengan tes prosedur sederhana. Nah, tidak terlalu rumit, cuman ada 2 atau 3 aksi saja. Nah, Bu Yuni memilih cara memasang tenda. Nah, cara memasang tenda di sini berisi pada paragraf yang pertama ada pernyataan tujuan. Yang kedua, langkah-langkah kerja. Nah, memiliki 2 aksi saja. Dari sini sudah jelas, anak-anak, dari struktur teks prosedur, terus kebahasaan teks prosedur, lalu contoh-contoh teks prosedur. Kalian sudah paham itu semua? Kalau sudah paham, Bu Yuni akan memberi tugas untuk kalian. Nah, tugas untuk kalian, buatlah salah satu teks prosedur, baik itu teks prosedur protokol, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks. Pilih salah satu, kerjakan di buku tulis, nanti hasilnya kalian foto dan dikirimkan ke guru mapel kalian masing-masing. Sudah jelas, anak-anak? Kalau sudah jelas, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Yuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys,
Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.